Oke Bu, kita infus dulu ya. Jangan gitu. Halo dokter, jangan infus kayak tadi ya. Emangnya kenapa? Soalnya lihat nih, tuh dari sini sampai sini masih ada udaranya. Nah, kalau udaranya masuk ke vaskular bisa jadi emboli udara loh. Memang sih diperlukan volume udara yang besar untuk bisa terjadi emboli udara. Kalau dalam jumlah kecil, biasanya udara akan dihancurkan di dasar kapiler dan diserap ke sirkulasi tanpa menyebabkan keluhan apapun. Katanya, emboli udara di vena itu bisa menyebabkan henti jantung kalau jumlahnya lebih dari 5 ml per kilogram berat badan. Tapi ada juga laporan yang bilang 20 mili udara dari injeksi intravena juga bisa menyebabkan komplikasi. Jadi sebenarnya batasan volume udara yang bisa membahayakan itu belum jelas ya. Ada juga laporan kalau 2 ml udara yang masuk ke dalam sirkulasi serebral bisa fatal. Mungkin bingung ya gimana caranya, soalnya kan dari intravena, tapi kok bisa ke otak? Coba deh kita lihat board ini. Nah, normalnya darah dari vena kan akan travel masuk tuh ke atrium kanan, ventrikel kiri, terus kemudian masuk ke paru-paru. Nah, habis itu dari paru-paru dia akan balik lagi ke atrium kiri, ventrikel kiri, ke aorta, dan ke seluruh jaringan tubuh. Terus tadi tuh yang kita sempat omongin juga, misalnya nih ada udara yang masuk dari vena, dia akan dilepaskan waktu dia ikut masuk ke paru-paru. Terus gimana nih kalau misalnya ada celah di bagian ini? Kalau misalnya ada paten foramen ovale. Nah, kalau kayak begini, bukannya dari darahnya masuk ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, tapi dari atrium kanan dia masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri dia disebar lagi ke seluruh tubuh, makanya dia juga bisa masuk ke otak. Nah, kalau masuk ke otak, dia emboli di situ, jadi stroke. Padahal cuma 2 mili aja loh, bisa bikin kayak gitu. Mungkin ada yang mikir juga, kan nggak semua orang ada paten foramen ovale. Bener sih, tapi 30% populasi itu punya PFO. Dan kebanyakan orang itu nggak tahu mereka punya kondisinya. Jadi ya better be safe dan sorry ya, mendingan kita pastiin aja udaranya keluar dari selang infus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mau ingetin aja kalau dokter punya kesempatan untuk berdiskusi dengan puluhan ribu dokter lainnya di Indonesia via forum diskusi Almedika. Jadi segera download aplikasi Almedika sekarang. Nah, jadi inget ya, selalu buang udara dulu dari syringe-nya. Dan pas disambungkan ke IV line, kita juga harus alirin dulu cairannya sampai ke ujung sebelum mau infus pasien kita. Terus, kalau misalnya nih dokter lihat ada udara di selang infus, kita bisa gulung si selang di antara pen kayak gini. Nah, ini nih yang bakal dorong udaranya keluar dari IV line. Semoga video kali ini membantu praktek dokter sehari-hari ya. Like dan share video ini supaya semakin banyak pasien yang terlindungi dari resiko emboli udara saat infus. Subscribe channel Almedika dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Almedika.